ada, yaitu ya bisa kita lihat dalam beberapa kegiatan. Ya, untuk di SMA 1 ini ya banyak ya yang sudah diikuti dan banyak mendapatkan juara. Nah, dari situ kan berarti memang karakteristik anak-anak itu ingin maju itu sangat besar gitu ya. Itu diantaranya. Kemudian untuk hal-hal yang bersifat seperti kalau kita katakan apa tawuran segala itu kan masih ada, itu kan di daerah-daerah lain dulu. Nah, kalau di sini belum pernah ada ya itu. Jadi untuk secara umum untuk anak-anak di sini itu baik ya, belajar ya. Kemudian kalau misalkan di tingkat apa macam keterlambatan dalam sekolah pun juga nggak besar, meskipun di sini kalau kita lihat kan juga termasuk daerah yang macet kan. Jika untuk struktur organisasi dan tata kerja dalam sekolah, gimana Pak? Ya, untuk tata kerja dalam sekolah yang pertama pimpinan ya, pimpinan itu nanti ada bawahan-bawahannya, itu terdiri dari wakil kepala sekolah, ada apa ya, ada kurikulum, ada kesiswaan, ada sarana prasarana, ada humas. Nah, nanti untuk yang banyak yang kegiatannya padat seperti di kurikulum itu ada stafnya, di kesiswaan ada pembina OSIS, di samping nanti dalam kesiswaan itu nanti akan ada pembina-pembina ekskul yang akan membantu pembina OSIS untuk apa namanya memfasilitasi, mewadahi bakat-bakat yang ada pada siswa, baik itu akademik atau non akademik. Nah, dalam bidang administrasi yaitu tata usaha yang nanti di sana ada yaitu pimpinannya yaitu kepala urusan tata usaha gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada anggotanya yaitu di bagian-bagian, ada yang bagian administrasi kesiswaan, ada yang untuk kepegawaian ya, itu. Kalau untuk peraturan sendiri yang berlaku dalam sekolah apa saja Pak? Peraturan Untuk siswa? Ya, untuk peraturan siswa itu sama dengan sekolah yang lain. Setiap sekolah itu akan diberikan atau mempunyai tata tertib. Nah, hal yang sama tentunya di sini. Hanya memang di sini ada apa namanya buku untuk tata tertibnya itu di sana ada poin-poinnya. Artinya kalau misalkan di sana ada yang melakukan pelanggaran, kalau pelanggarannya sedang, nah poinnya, poin negatifnya kecil. Pelanggarannya berat, poin negatifnya besar, sehingga nanti akan menjadi apa namanya catatan bagi wali kelas, bagi guru, bagi PP. Itu kalau misalkan ada anak yang bermasalah, misalnya apa namanya narkoba misalnya, wah itu kan poinnya besar. Nah, itu kalau lebih dari 100 sudah negatif dikeluarkan kayak gitu diantaranya. Tapi kalau misalkan kayak kalau pelanggaran di sini ya paling baju tidak dimasukkan ya kan, kemudian apa seragam tidak sesuai, nah itu kena pelanggaran, kena sanksi ya, poinnya kecil, atau rambut gondrong, nah gitu. Jadi ada tata tertib secara umum, secara keseluruhan, tapi ada itu kita berikan buku panduan yang apa memuat poin untuk dia pelanggarannya. Untuk kegiatan formal yang biasa dilakukan dalam sekolah apa saja? Kegiatan formal Ya. ya sama dengan yang lain, sama apa namanya kegiatan pembelajaran ya kan, KBM ya kan, dari jam 7 sampai jam 3 gitu ya, dari Senin sampai hari Jumat, jadi 5 hari ya, 5 hari belajar.
ya kurikuler. Nah, itu yang ditempatkan di hari Sabtu gitu. Kadang-kadang juga ada yang hari Minggu. Nah, kalau misalkan akan ada lomba, nah itu biasanya kita padatkan ya, mungkin ada setelah jam belajar diambil 1 jam itu untuk latihan gitu. Untuk upacara sendiri kan biasanya dilaksanakan hari Senin ya Pak. Nah pada saat pandemi ini tidak dilaksanakan berarti? Ya selama pandemi ini enggak, karena selama pandemi kan anak BDR, belajar di rumah, jadi enggak dilaksanakan ya gitu. Untuk kegiatan apa saja kegiatan yang bersangkutan dengan kurikulum kayak kurikulum Kegiatan untuk siapa? untuk siswa. Untuk siswa ya untuk yang kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum, karena kurikulum itu nanti akan salah satunya diantaranya harus menyelesaikan target itu ya belajar kan gitu kan ya, itu belajar itu untuk menyelesaikan atau untuk mencapai di SKL KIKT-nya harus tercapai. Nah, itu kan salah satu kegiatan dalam kurikulum untuk siswanya ya diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Nah, gitu. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam sekolah apa aja Pak? Wah banyak ya, kan ada yang wajib, yang bersifat wajib itu pramuka ya, dalam kurikulum 13 itu ada ekstrakurikuler yang bersifat wajib yaitu pramuka. Nah selain itu banyak, ada BMR, ada KSP ya, kreasi seni pelajar, ada debat itu ya, itu SCC itu untuk debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada KIR dan sebagainya, banyak sekali gitu ya. Untuk kebiasaan positif yang berada di sekolah lain, yang berbeda di sekolah lain, seperti kayak Ya sholat tahajud untuk yang berbeda ya, karena ini hampir ya memang berbeda-beda antara satu sekolah. Waalaikumsalam ya enggak, seperti penanaman karakter ya kan, pembiasaan. Nah di sana untuk di SMA ini itu tiap pagi 15 menit sebelum jam belajar itu untuk yang muslim membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian untuk yang non muslim itu membaca kitab suci masing-masing yang dibiasakan. Kemudian setiap hari Rabu itu ada sholat duha. Nah itu dia. udah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan saya Siva Aryama dari FKIP UHAM. Kurikulum 2013, karena kita mengikuti program dari pemerintah ya. Kurikulum sebelumnya itu kurikulum 2006 ya, KTSP. Sesuai dengan perkembangannya berubah dengan penggunaan kurikulum 2013 ya, sesuai di dunia pendidikan seharusnya kurikulum itu kan 5 tahun sekali, paling lama 10 tahun ya. Sekarang 2013, sekarang 2020, harusnya mah kurikulumnya sudah berubah. Tapi menteri sekarang, Mas Menteri, dengan adanya pandemi COVID ini bahkan ada yang disebut dengan kurikulum darurat. Tapi setelah kurikulum darurat tidak tahu nih apakah kurikulum 2013 akan diperbaharui lagi atau tidak. Kurikulum 2013 saat ini bagus ya diterapkan gitu, karena menekankan pada aktivitas siswa, tidak guru sebagai sentralisasi penyampaian pembelajaran. Nah di kurikulum 2013 kan siswa yang lebih aktifnya gitu, tapi bukan berarti siswa dilepas begitu saja. Guru tetap sebagai motivator, fasilitator gitu. Apalagi
di kurikulum 2013 itu kan ada langkah-langkah siswa mengamati, ya perilaku siswa setelah pengamatan, menarik kesimpulan dan sebagainya, baru guru memfasilitator juga di sana. Kalau gitu. Untuk pembelajaran saat ini kan menggunakan daring, apakah terdapat kendala? Kalau kendala ada aja ya, tapi tidak terlalu berarti, karena kan di SMA 1 Kabupaten Tangerang itu bukan sekolah pelosok, sekolah yang dekat dengan DKI, yang dekat dengan sentral-sentral komunikasi, misalkan menggunakan media pembelajarannya internetnya sinyalnya lebih mudah untuk Jabodetabek ya, tidak seperti di pelosok apalagi di luar Jawa. Misalkan di Banten mungkin ada di daerah Pandeglang, Malingping yang kesulitan sinyal. Ada kendala di kita juga, tapi tidak sebesar kendala mereka yang ada di daerah yang kesulitan sinyal ya. Hampir dikatakan 100% siswa memiliki handphone. Hampir 100%, bukan sombong. Siswa memiliki laptop. Laptop ada, jaringan ada gitu ya. Handphone tidak perlu pakai apa sih sekarang, modem flash, nggak perlu. Handphone bisa pakai apa, tethering. Bisa tethering dengan handphone. Kebetulan di sekolah kami mah ya guru-gurunya udah agak melek dengan IT-nya. Walaupun yang tua yang udah mau pensiun itu dengan Google Classroom, Google Meet, dengan Zoom pada bisa. Beda ada mungkin di sekolah lain lah yang udah mau pensiun, sudah tidak mau peduli dengan apa IT-nya. Jadi kendala kan itu. Saya tidak bisa ngajar, saya tidak bisa Zoom, saya tidak bisa Google Meet. Nah di sekolah kami alhamdulillah ya, kemudian kami juga bahu-membahu antara guru-guru yang melek IT-nya, yang mengerti, dikumpulkan, ada semacam workshop. Jadi yang tidak bisa gitu ya, baik yang muda ataupun yang tua yang nggak bisa diajari, itu sampai workshop 2 hari gitu, memperlancar sih sebenarnya. Sebenarnya kalau IT teknologi untuk pembelajaran mah suka kadang-kadang bisa sendiri ya. Itu tanya aja ke Google, paman Google, Mang Google gitu. Misalkan udah buka Classroom, waduh langkahnya kita mau memasukkan materi pembelajaran kan tinggal lihat di Google ya. Di Google itu ada cara menggunakan Google Classroom. Dilihat tutorialnya. Oh, masukin materi belajar tuh ke sini. Oh, nanti absen siswa ke sini, penilaian ke sini. Jadi ngikutin ya. Boleh katakan ada kendala, tapi tidak terlalu berarti. Ada beberapa sekolah yang siswanya tidak punya handphone, tidak punya laptop. Nah di kami, ya Bu Mega yang 2 orang sekarang udah nggak datang lagi. Udah nggak ada. Berarti udah punya kan? Udah punya. Udah punya. Asalnya 2 orang tidak punya handphone. Di sekolah disediakan. Ya, seminggu 2 minggu. Akhirnya nggak tahu jual bebek ke pasar, nggak tahu jual ayam ke pasar, sampailah kebeli mungkin itu si handphone. Udah nggak ada yang sekolah lagi. Iya, padahal gubernur mau membantu loh. Kumpulin berapa orang siswa yang tidak punya handphone, akan dibantu. Padahal mah ya, aku aja tidak punya. Nah, tapi kan kita harus jujur tetap. Ada 2 orang pernah belajar ditampung di sekolah karena tidak punya handphone. Itu tidak berlangsung lama, cuma berapa hari. Sekarang udah nggak ada ya. Berarti udah semingguan udah kebeli, alhamdulillah. Dapat rezeki kali nggak tahu. Udah apa lagi Neng? kan fisika termasuk pelajaran sulit ya Pak.
ada tidak sulit, langsung aja dipotong, tidak sulit. Bahkan kata Yohanes Surya, Profesor Yohanes Surya, bukunya saya pakai dari tahun 88 gitu. Fisika sangat menyenangkan kan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi tidak terlalu sulit, sama aja dengan matematik, dengan yang lain. Cuma ya siswa malas untuk mengingat banyak gitu ya, memahami banyak. Itulah kalau siswa mau memahami banyak, mengingat banyak, fisika mah lancar-lancar aja dia. Padahal kalau diukur dengan mengingat banyak mah banyak pelajaran sejarah dibaca, diingatnya kan banyak ya. Fisika mah rumus ya udah, asal bisa menerapkannya dengan kehidupan sehari-hari kan. Gitu. Sepertinya aduh sulit. Ya mungkin yang sulit ya. Tapi banyak juga alumni sini yang justru mengambil, banyak yang lulus di fisika. Ibu Depi lulusan sini, menyenangi fisika, jadi guru fisika di sini, jadi PNS malah fisika. Ya sama dengan si Neng juga. Tidak sulit kan? Biasa aja, diikutin lah gitu ya. Tidak, bahkan kalau menurut saya fisika matematik praktis lah. Praktisnya tidak terlalu harus banyak bercerita gitu ya. Bisa menyampaikannya dengan kasus gitu ya. Program based learning, project based learning, gini-gini, menemukan sendiri, tinggal menyimpulkan. Kita menyimpulkan dengan apa istilahnya, mengacu pada teorinya gitu ya. Menyimpulkan ngaca teorinya, azas Black begini, kasih kalorimeter, kasih kasih termometer ukur. Nah dari semua itu dapatkan angka-angka, dikorelasikan, jadilah itu kesimpulan azas Black. Tapi kita tetap mengacu pada teori yang sudah ada, ya, azas Black itu, jadi tidak menemukan teori baru dong. Iya. Gitu. Lagi nih. Kalau praktikum sendiri tetap dilaksanakan atau tidak, Pak? Sesuai dengan kemungkinannya ya. Kadang kalau alat ada, waktunya mepet, tidak keburu. Gitu. Waktunya ada untuk materi itu, alatnya rusak, misalkan osiloskopnya rusak. Gitu. Kalau ada alat selalu dilaksanakan praktikum. Selalu, apalagi yang pelajaran lain kimia, biologi mah sangat itu. Lab itu kan harus ada 3 ya, kebetulan fisika belum punya gitu. Belum punya lab, masih gabung. Tapi suka dilaksanakan. Kalau ada, minimal lah dalam 1 semester itu 6 bab gitu ya, 6 bagian. 1-2 bab mah, 3 bab ada praktikumnya dilaksanakan. Ada labnya juga, ada lengkap juga siap peralatannya gitu. Itu cuma ya kondisi yang rusak dan tidak layak lagi gitu. Apa lagi nih? Udah, Pak. Pertanyaan yang lain misalkan janganlah lagi video. Udah videonya. Iya. Saya si Pariama dari FKIP UHAMKA program studi pendidikan fisika. Saya mau nanya-nanya ya sama Ulan. Nah, Ulan bisa kenalin diri dulu. Nama saya Ulan Amalia Mustika Damayanti dari SMA 1 Kabupaten Tangerang. Nah, saat itu mau nanya, dalam masa pandemi ini pembelajarannya menggunakan media apa? Media online. Kayak Zoom, pakai Zoom nggak? Iya, Zoom kadang doang sih. Seringnya pakai Google Classroom. Oh, Google Classroom buat masukin tugas-tugas ya? Iya. Nah, kan Ulan anak IPA ya. Iya. Kalau misalnya dalam pembelajaran fisika sendiri sulit nggak, kan yang namanya rumus ya susah. Itu jadinya lebih gampang apa lebih sulit? Jadi lebih sulit. Gurunya meneranginnya dari PPT apa papan tulis gitu? Dari PPT, dia PPT. versinya PPT. Kalau ekstrakurikulernya masih berjalan apa enggak? Enggak. Organisasi juga ya berarti? Iya. Ya udah. Masih ya Ulan ya.